menyucikan, takkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Nyatakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia tak dengar, dan aku tahu dan tegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia lebih tinggi lagi, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus nama. Mari sama-sama ikutin gerakan kita malam hari ini. Dia yang menyucikan, takkan mati, tebus Dosa kubur kosong membuktikan Dia hidup. Anak Allah. anak. Berdasarkan catatan dan penafsiran yang ada, saya berusaha membaca bahwa kondisi Ayub yang sakit ini, dikatakan di situ ia menderita sakit ini sekitar 1 tahun. Cukup lama, saudara. Nah, dalam kurun waktu ini Ayub juga mengalami kebingungan. Bukan 1-2 hari, bukan 14 hari, 1 tahun. Ayub mengalami kebingungan dan membela diri di hadapan Allah, serta menganggap dirinya benar. Ia mendengar nasihat-nasihat dari ketiga temannya ini, yaitu Elifas, Bildad, dan Sofar. Hampir sama pandangan mereka, yang menganggap bahwa Ayub menderita sakit ini pasti karena ada dosa. Dan Ayub dianjurkan untuk bertobat dari dosa-dosanya. Ayub membela diri, saudara. Ia menganggap dirinya benar di hadapan Allah. Nah, saudara perhatikan bagian ini dari Ayub pasal 3 sampai ke pasal 31. Itu adalah percakapan Ayub dengan ketiga temannya ini. Dan Ayub selalu membela diri bahwa dia benar, dia tidak berdosa. Dan ketiga temannya ini tidak dapat memberikan jawaban yang benar. Tetap ketiga temannya menuduh Ayub berdosa. Tetap Ayub membela diri bahwa ia tidak berdosa. Maka ketiga orang itu kemudian menghentikan sanggahannya terhadap Ayub, karena Ayub menganggap dirinya benar. Ayub 32 ayat 1. Nah, masuklah di sini. Ini yang tidak pernah saya dengar orang berkhotbah. Masuklah Elihu, utusan Allah, dalam Ayub 32 ayat 2. Elihu marah terhadap Ayub karena Ayub menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Jadi selama percakapan itu Elihu ada di situ, tapi dia tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ayub menganggap dirinya lebih benar dari Allah. Juga Elihu marah terhadap ketiga teman Ayub itu, sebab mereka mempersalahkan Ayub, meskipun tidak dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Ayub. Elihu adalah yang paling muda di antara mereka semua. Sebab itu ia menunggu waktu yang tepat untuk berbicara. Elihu berkata, hanya Allah yang dapat mengalahkan Ayub, bukan manusia. Perkataan-perkataan yang diucapkan Ayub bukan ditujukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Lihat Ayub 32 ayat yang ke-13. Elihu berkata lagi, bahwa Allah berbicara kepada manusia dengan berbagai-bagai cara, termasuk lewat penderitaan. Elihu mendengar semua perkataan Ayub, dan ia mengutip. Engkau mengatakan, aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran, aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan aku ke dalam pasu. Ia mengawasi segala jalanku. Elihu melanjutkan. Dia berkata,
Sesungguhnya dalam hal ini engkau tidak benar. Demikian sanggahanku terhadap kamu. Karena Allah itu lebih dari manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia? Bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Ia berbicara dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur nyenyak, bila orang berbaring di atas tempat tidur, Tuhan berbicara. Maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya dari liang kubur dan hidupnya daripada maut dan lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulangnya. Perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat, susutlah dagingnya dan tidak kelihatan lagi, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, 1 di antara 1000, untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan dia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Ayub 33 ayat 13-24. Ayub 33 ayat 25-30. Elihu menjadi penyambung lidah Allah bagi Ayub. Jika Ayub berdoa, maka Allah akan mendengar dan mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Allah tidak berlaku curang. Dalam Ayub 34 tercatat bahwa dalam ujian yang kedua ini, Ayub banyak bicara terhadap Allah tanpa pengetahuan yang jelas. Yang penting ngomong, asal ngomong aja, dan menganggap dirinya benar. Ia menjawab Allah seperti orang-orang jahat, demikian catatan Alkitab dalam Ayub 34 ayat 35-36. Ayub berani menjawab Allah seperti menjawab manusia yang jahat. Ayub 35 masih mencatat bahwa Ayub banyak berbicara tanpa pengertian. Ngawur ngomongnya. Elihu diutus Allah untuk berhadapan dengan Ayub. Lihat Ayub 36 ayat 1-4 dan ayat 8-11. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan-perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Dan ia membuka telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka akan hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jika mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Ayub 36 ayat 15. Ayub 37 ayat 24. Itulah sebabnya ia ditakuti orang. Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat tidak dihiraukannya. Mulai dari Ayub 38 sampai Ayub pasal 42, Allah kemudian menjawab Ayub dari dalam badai. Allah berkata, siapakah yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Banyak pertanyaan Allah tanyakan kepada Ayub. Salah satunya di ayat 41. Ayub, kalau kau hebat, siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anak-anaknya berkakau kepada Allah, berkeliaran karena tidak ada makanan? Dilanjutkan dalam ayat 40 ayat 1 dan 2. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Jadi Ayub rupanya mencela Allah dalam kebingungannya
dalam masa 1 tahun itu. Puji Tuhan, akibat dari teguran Elihu, Ayub sadar. Dan ketika Allah langsung menjawab dan bertanya, lalu Ayub menjawab, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang akan kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. 1 kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tapi tidak akan kulanjutkan. Dengan kata lain, Ayub mulai merendahkan hatinya. Tuhan kembali menantang Ayub. Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau. Dan engkau harus memberitahu aku. Engkau harus menjawab aku. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku? Mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Apakah lenganmu seperti lengan Allah? Dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah orang yang congkak dan tundukkanlah dia. Dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu dan kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji engkau. Karena tangan kananmu memberi engkau kemenangan. Dengan kata lain, Allah melawan orang sombong. Kalau Ayub merendahkan diri, kalau Ayub juga menentang orang sombong, itu berkenan kepada Allah. Tapi kalau Ayub menyombongkan diri, Allah melawan.